Sebelumnya, perkenalkan saya Delia Prasasti Ramadhani dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Di sini saya mau izin untuk mewawancarai mengenai pemandu wisata yang merupakan anggota atau pengurus HPI di tingkat provinsi tentang kendala yang dihadapi di lapangan saat bekerja berdasarkan masing-masing unit kompetensi dari SKKNI Pemanduan Wisata. Monggo sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri. Oke, terima kasih. Nama saya Darwin Masangan Lalunujung. Kebetulan saya juga pelaku pemandu wisata dan juga anggota HPI daerah Provinsi Yogyakarta. Saya menjadi member di HPI Yogyakarta sudah cukup lama, dari tahun 2001. Jadi perkembangan pariwisata di Yogyakarta cukup bagus sekali, di mana objek-objek wisata dan destinasi yang menjadi tujuan wisata baik mancanegara maupun asing itu menjadi ikon yang kedua di Indonesia setelah Bali. Jadi yang pertama pertanyaannya, sejak kapan Bapak menjadi profesional guide dan bergabung dengan HPI? Oke. Saya dari lulusan sastra Perancis ya, tapi walaupun belum selesai, tapi alhamdulillah dari sekolah di Akademi Sastra Perancis saya bisa menekuni profesi sebagai tour guide dalam divisi bahasa Perancis sampai saat ini, dan bergabung di HPI dan saya mendapatkan lisensi itu dari tahun 2001 ya. Awalnya saya mendapatkan lisensi ikut Provinsi Jawa Tengah, namun berangsur dengan kebutuhan dan lokasi tempat tinggal saya, akhirnya saya pindah ke daerah istimewa Yogyakarta dan lisensi saya bertugas di HPI Yogyakarta Provinsi. Yang kedua, bahasa asing apa yang menjadi spesialisasi Bapak? Apa alasan memilih bahasa asing tersebut? Waktu saya SMA saya sudah sering memandu, jadi saya memandunya dalam bahasa Inggris. Nah, saya punya talenta dan bakat dan keinginan kalau bahasa itu kelihatannya kok enak dan istilahnya menjadi penghubung antara manusia satu dengan manusia lain dimanapun dia berada. Nah, akhirnya begitu sampai kuliah di Jogja, saya memutuskan mengambil tambah lagi bahasa baru, yaitu saya mengambil bahasa Perancis. Dan untuk pemanduan sendiri, saya malahan lisensinya bahasa Belanda. Jadi saya pernah bekerja di salah satu perusahaan art shop mulanya, jadi dan di situ banyak sekali customer dari mancanegara, dan kebiasaan menghandle mereka itu sampai setiap hari berkunjung ke tempat saya bekerja. Di situ saya bisa mendapatkan ilmu yang sangat berharga sekali untuk melatih bahasa saya, dan sampai sekarang saya menjadi pemandu wisata di salah satu biro perjalanan dan sebagai status freelancer di kota Jogja. Kemudian yang ketiga, tamu dari negara mana yang menurut Bapak perlu pendekatan khusus dalam pemanduan yang Bapak lakukan? Untuk pendekatan khusus kepada tamu-tamu mancanegara itu sebetulnya tidak melihat dari negaranya, lihat dari personalnya secara pribadi. Karena kalau lihat dari negaranya, misalnya negara Prancis orangnya nasionalis, jadi mereka tidak mau sekali mendengar bahasa selain bahasa di negaranya, jadi hanya bahasa Prancis. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, mereka sepertinya tidak begitu menghargai, dan juga istilahnya kurang dihargai juga, karena memang bahasa Prancis itu memang orangnya sangat nasionalis sekali. Jadi dia sangat menghargai apa yang mereka punya, apa yang menjadi budaya mereka, apa yang menjadi bahasa nasional di negara tersebut. Bahasa Prancis bahasanya sangat indah, dan dia punya singau cokokan yang sangat unik ya, sehingga untuk mempelajari bahasa Prancis secara teori memang tidak bisa. Memang makin banyak berlatih, makin banyak ketemu orang-orang Prancis, itu baru akan mengerti perbedaan antara bahasa Prancis, keindahan bahasa Prancis, uniknya bahasa Prancis ya, sehingga bahasa Prancis menurut saya bahasa yang elok, indah didengar dengan aksen yang sangat
romance sekali. Kemudian yang keempat, berdasar pengalaman Bapak, apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali Bapak dihubungi biro perjalanan yang ingin menggunakan jasa Bapak? Oke. Kalau agent melakukan bookingan, ya itu saya harus pastikan dulu bahwa tanggal yang saat dia booking itu saya bisa gitu. Saya harus ngecek jadwal saya dulu, misalnya tanggal bulan depan tanggal 10 sampai tanggal 20. Saya cek dulu pada tanggal itu saya sudah terisi apa belum atau saya ada kegiatan lain. Nah, sekiranya saya mau mengambil job itu, saya tinggal konfirmasi. Yang pertama konfirmasi ke agent bahwa tanggal itu saya bisa. Saya bisa menghandle tamunya. Terus yang kedua, langkah saya yang kedua adalah mempelajari lebih lanjut itinerary paket tour yang mereka akan kunjungi selama di sini. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan briefing menjelang kedatangan tamu, melakukan briefing pemantapan mulai dari penjemputan di bandara, memastikan hotelnya, memastikan restorannya sudah tersetting dengan baik, hotel kamarnya, itu kendaraannya juga semua. Jadi tiap hari itu agent sama tour guide ini harus saling kerjasama yang bagus supaya setiap destinasi program dari hari ke hari sesuai dengan paket wisata yang mereka ambil itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka, karena datang mereka ke sini adalah ingin mengetahui sesuatu, mempelajari budaya yang ada di Indonesia, dan kemampuan kita mendelivery budaya tersebut adalah menjadi tugas pokok kita ya, untuk memberi informasi secara detail kepada tamu-tamu yang akan berkunjung di negara kita ini, kira-kira begitu. Kemudian yang nomor 5, hal-hal tidak terduga apa yang biasanya pemandu temukan saat penjemputan tamu di lokasi penjemputan? Oke. Dari pengalaman saya yang sering saya lakukan, itu pertama kendalanya itu terjadi 2 pintu keluar. Ya, di bandara itu ada bandara yang one way exit, ada bandara dengan 2 pintu keluar. Nah, sehingga kalau kita menunggu di pintu keluar satunya, ternyata dia keluar di pintu keluar yang lainnya. Jadi kita tidak ketemu gitu, tidak ketemu. Nah, yang kedua kendalanya saat tamu keluar itu kita tidak pasang banner, ya istilahnya welcome greeting atas nama tamu tersebut. Jadi tamu tuh bingung yang jemput saya itu siapa. Jadi makanya makin tinggi makin setiap tour guide yang ada di bandara atau di stasiun di mana atau titik penjemputan pertama itu di mana tamu dan si penjemput ataupun tour guide ini mereka tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal. Satu-satunya sinyal untuk mereka saling mengenal bahwa saya dijemput oleh Anda dan saya datang ke sini menjemput Anda itu dengan text name ini. Jadi desain text name ini adalah banner ini adalah signboard inilah yang akan memastikan bahwa saya yang akan menjemput Anda. Jadi kalau kita tidak membawa banner atau signboard, otomatis kita tidak akan mengenal tamu kita di mana, dan itu akan menjadi kendala saat titik penjemputan. Ya, walaupun dengan situasi ramai, tapi kalau jelas kita punya signboard, mereka akan langsung mendatangi kita sesuai dengan nama mereka. Itu aja yang menjadi kendala. Kemudian pertanyaan yang keenam, apa yang harus diantisipasi oleh pemandu saat memandu wisatawan di destinasi? Menjadi apa tadi? Yang menjadi apa yang harus diantisipasi oleh pemandu saat memandu wisatawan di destinasi? Oke, saat kita berada di objek tertentu yang harus sangat dipahami oleh seorang pemandu wisata, apalagi yang profesional. Pertama, dia harus memastikan jumlah tamu yang dia bawa. Jumlah tamu 2 orang, 4 orang, di bawah 10 orang, sama jumlah tamu dengan grup besar di atas 30 orang, ini bentuk pengawasannya itu beda. Artinya kalau 2 orang mungkin kita simpel sekali untuk menggandeng mereka tidak akan jauh dari kita, jadi kita tetap bisa memantau mereka sehingga mereka tidak merasa
kesasar di destinasi tersebut, apalagi dengan pengunjung yang sangat tinggi sekali. Nah, yang menjadi hal utama untuk menghandle grup ini menjadi kadang-kadang menjadi masalah. Ya, pertama itu titik poin saat kita menjelaskan suatu objek, itu kita memastikan dulu semua member grup itu terkumpul dengan baik di situ. Kalaupun ada 2, 3 orang, 4 orang, itu kita jangan mulai menceritakan sesuatu yang ada di objek tersebut. Setelah grouping itu, mereka sudah kumpul semua, baru kita menjelaskan tentang objek destinasi tersebut. Nah, kalaupun nanti ada 2 orang yang tidak kumpul, ini akan menjadi masalah bagi mereka, karena mereka akan ketinggalan informasi yang akan disampaikan oleh si pemandu wisata. Nah, yang berikutnya menjadi kendala adalah memastikan durasi kunjungan yang ada di objek tersebut dan titik ketemu, ya, titik temu di mana nanti kalaupun Anda kesasar, apa yang harus Anda lakukan, bagaimana untuk sampai ke bis, itu harus betul-betul dijelaskan dari awal. Jadi sebelum berkunjung ke situ, titik poinnya atau kembali lagi ke titik awal di sini, kita ngumpul 1 jam ke depan, kita ngumpul lagi di sini, silakan Anda menikmati objek di sana. Jadi kalaupun nanti setelah 1 jam Anda tidak melihat grup di sini, silakan ikuti arah pintu keluar di sana, dan itu harus nanti kita tunggu di pintu keluar terakhir. Nah, di situ nanti kendala-kendala ini, informasi ini yang kalau tidak diinformasikan lebih awal, ini akan menjadi masalah bagi tamu-tamu asing yang akan berkunjung di salah satu destinasi. Oke, terus yang nomor 7, bagaimana strategi andalan Bapak membangun kedekatan emosional dengan wisatawan yang Bapak bawa dengan humor, kuis, tanya jawab, atau apa Pak? Seperti apa contohnya? Jadi kalau untuk tamu-tamu domestik misalnya, tamu-tamu domestik itu sebetulnya mereka lebih ke arah humoris. Jadi pendekatannya lebih ke arah bentuknya fun game, kuis, jadi hal-hal yang bikin mereka fun dan ketawa. Tapi kalau untuk tamu-tamu asing itu cara memberikan pelayanan ke mereka itu beda sekali, karena hampir semua apa yang dia lihat saat dia masuk pertama kali di Indonesia itu semuanya adalah hal dan barang yang baru dan asing bagi mereka. Jadi semuanya tidak ada yang tahu. Jadi pendekatan yang saya lakukan ada di samping humoris itu murah senyum dan selalu menunjukkan kita siap melayani mereka, memberikan informasi mereka, baik dengan pendekatan budaya dan pendekatan sejarah, ya. Nanti kita selama berhari-hari sama mereka, nanti kita akan mengetahui lebih jauh dia interestnya ini di mana, interestnya dia ini apa, suka ke masalah seni atau suka ke masalah budaya. Nah, dari pendekatan itu memang itu tergantung kepada approach skill dari si pemandu itu sendiri, dan mereka bisa membaca kondisi dan keadaan tamunya. Memang untuk pendekatan ke orang asing, saya lebih banyak bercerita tentang apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, nah, apa yang saya kemukakan, dan itu biasanya akan memberi informasi ke mereka, ya, tentang suatu kegiatan atau pertukaran informasi yang berupa budaya atau kebudayaan atau apa istilahnya, mentransfer ilmu pengetahuan maupun budaya lewat jalur dengan gayanya masing-masing wisatawan. Jadi seperti itu. Memang tiap pemandu itu beda-beda dia pendekatannya ke masing-masing tamu. Kemudian pertanyaan terakhir,
Bagaimana Bapak mengetahui wisatawan yang Bapak bawa cukup puas dengan pelayanan Bapak selama pemanduan? Oke. Biasanya tanda-tanda untuk menentukan seorang wisatawan itu puas apa enggak itu dari kita pertama bertemu, ya, terus cara interaktif, cara komunikasi, terjadi tanya jawab yang cukup bagus, terus ekspresi yang positif, ya, itu udah merupakan sign bahwa antara si pemandu dan tamu ini mereka sinkron energinya, sehingga untuk tur-tur di hari berikutnya itu akan tambah harmonis, akan tambah bagus. Jadi pola pendekatan yang dilakukan ini cukup sederhana. Kadang ada tamu, dia memberikan pertanyaan kepada si pemandu. Si pemandu menjawab, tapi tidak menjawab apa yang dia tanya, tapi menjawab apa yang dia tahu, gitu. Nah, sehingga kadang-kadang tamu bertanya lagi hal yang sama 2-3 kali. Nah, kalaupun tamu merasa tidak mampu, si pemandu ini merasa tidak bisa menjawab, ya, karena tamu sampai bertanya 2-3 kali pertanyaan yang sama, berarti tamu tidak mendapatkan jawaban apa yang dia inginkan. Nah, sementara si pemandu itu memberi jawaban, bukan jawaban dari tamu, tapi apa yang dia tahu. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, saya menggunakan trik, yaitu melakukan pemendingan. Jadi, oh, itu saya belum tahu secara pasti, tapi saya akan pelajari. Ya, coba nanti besok saya akan cari tahu jawabannya yang lebih pasti bagaimana kalau pertanyaannya seperti itu. Sekarang sepertinya saya belum bisa menjawab, saya harus mencari referensi, besok saya akan menjawab pertanyaan itu. Mungkin itu lebih bijak, ya, sehingga tamu juga tidak menanyakan hal yang sama berkali-kali. Nah, jadi besok begitu pembukaan tour, kita langsung menjawab pertanyaan dia itu apa yang dia ingin tahu tentang berdasarkan data atau ilustrasi atau database apa yang mendukung pertanyaan dia, bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah jawaban yang dia harapkan. Nah, makin banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab sebagai pemandu, itu makin tinggi tingkat tidak percayanya tamu kepada si pemandu tersebut. Seolah-olah pemandu ini dia tidak mampu menjawab, dan banyak hal yang tidak membuat suasana akan menjadi bagus. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah be honest to give all the statement. Jadi melihat apa adanya, ya, dan memberikan pemberitahuan sejujurnya tentang apa yang ada di Indonesia, apa yang Anda lihat, mulai dari pedagang asongan yang Anda lihat, mulai dari pengemis di pinggir jalan, mulai dari musisi-musisi pinggir jalan, apa yang dia lihat, apa yang dia tanyakan, ya, kita menjelaskan seperti apa yang dia lihat. Jadi memberikan hal informasi sebagus mungkin dan sebenar-benar mungkin, sehingga tidak terjadi salah analisa. Dan yang berikutnya adalah penyampaian bahasa. Karena banyak sekali bahasa yang dipakai oleh pemandu, ada divisinya bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea. Jadi tiap divisi ini mereka sudah tahu budaya masing-masing tamunya, sehingga tamunya itu merasa puas apa enggak. Cuma yang paling penting untuk memastikan tamunya itu puas apa enggak, itu di akhir perjalanan itu biasanya travel agent itu mengeluarkan statement. Bisa berupa statement, bisa berupa questionnaire, bisa berupa letter of satisfaction. Jadi mereka akan mengisi form. Di situ nama guide-nya siapa, nama supirnya siapa, turnya berapa, hotelnya apa, semua ada lengkap di situ. Dan di situ dia akan mereview pada hari terakhir. Nah, di situ mulai dari hotelnya direview, oh, hotelnya kurang bagus, kurang bersih,
oh drivernya bagus, excellent, dia ngerti sekaligus, dia sopan, dia ini. Jadi restorannya yang kemarin kurang bagus, restoran yang ini bagus, karena banyak sekali restoran. Jadi satu kuesioner yang dikasih oleh agent itu udah bisa menjadi review untuk memberikan pelayanan berikutnya untuk travel agent tersebut, bagaimana untuk meningkatkan pelayanan untuk kedepannya. Jadi tour guide-nya bagaimana, dari segi bahasanya bagaimana, dari segi pelayanannya bagaimana, kecepatannya menghandle masalah seperti apa, di situ ada lengkap semua. Jadi agent itu dia akan memahami secara komprehensif semua sektor elemen stakeholder pariwisata yang bekerja untuk melayani tamu-tamu tersebut, sehingga dia pasti tahu kualitas dan yang akan disajikan untuk pelayanan untuk tamu-tamu berikutnya. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan telah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ini sangat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih Bapak sekali lagi.